Halo, selamat pagi para mahasiswa Poltekkes, Kemenkes Medan ya. Perkenalkan, nama saya Febrina Oktavinola Kaban, Magister Kebidanan. Hari ini akan mengajarkan materi hipnoterapi dalam kebidanan, tetapi materi saya kali ini adalah yoga hamil ya. Nah, kali ini mahasiswa saya di Poltekkes Kemenkes Medan kelas A, B, dan C, silahkan lihat video saya ini ya. Kemudian pelajari, nanti di sesi akhir akan ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Oke, kita lihat dulu. Baik, materi kali ini adalah kita masuk ke pertemuan pertama, yaitu memahami konsep dasar yoga. Jadi sebelum kita memasuki materi prenatal yoga, kita harus tahu dulu apa itu konsep dasar yoga. Nah, di konsep dasar yoga ini kita hanya sekedar review dan hanya sekedar ingin tahu saja apa sih sebenarnya yoga ya. Jadi materi pertama ini adalah materi pembuka sebelum kita memasuki materi-materi berikutnya. Oke, kita lihat. Nah, materi ini nanti akan saya berikan. Nanti ada Bidan Fitri yang sudah jadi dimasukin di grup ya untuk menyebarkan materi-materi ini nanti yang akan dibagi ke masing-masing grup, dan nanti akan boleh kalian copy dan kalian pelajari ya. Nah, kita masuk pada yoga oleh Febrina Oktavinola Kaban. Bisa cek di Instagram saya @sekolah.emak dan Ibu Bidanku, dan YouTube Sekolah Emak ya. Nah, jadi yoga. Nah, yoga pengertian secara harfiahnya itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, yaitu yug yang berarti union atau kesatuan atau menggabungkan atau penyatuan antara gerak tubuh, nafas, dan juga pikiran ya. Jadi secara spiritual, yoga ini merupakan suatu proses di mana ada identitas jiwa individu dan jiwa namanya yang agung yang disadari oleh seorang yogi. Nah, yogi ini adalah orang yang menjalani yoga. Biasanya laki-laki ya, tetapi kalau perempuan namanya yogini ya. Jadi kalau ada yang bilang misalnya yogis, nah berarti dia sudah menjalani yoga. Nah, jadi yoga itu mencakup seluruh aplikasi ya, inklusif dan universal yang isinya adalah pikiran, jiwa, dan juga tubuh. Jadi biasanya sering kita informasikan atau kita bilang itu apa ya, brain, body, and soul gitu. Nah, kemudian yoga adalah usaha untuk mengharmonisasi elemen spiritual dan fisikal seorang manusia untuk mencapai kondisi yang ideal ya. Kemudian mempelajari yoga berarti mempelajari diri sendiri lewat gerakan tubuh, nafas. Terus biasanya ini akan menimbulkan kebahagiaan ya,
Jadi orang-orang yang sudah belajar yoga biasanya dia menemukan passion atau kenyamanan, menemukan banyak sekali manfaat yang dia rasakan dari belajar yoga ini. Yoga berasal dari negara India. Nah, ya, yoga berasal dari negara India. Jadi sejarahnya dulu, ajaran ini diperkenalkan dan diciptakan oleh Maharsi Patanjali. Jadi Maharsi Patanjali mendefinisikan yoga sebagai citta pertiniroda. Nah, mudah-mudahan pelafasan saya benar ya, karena nama-nama yoga ini ataupun gerakan yoga ini banyak mengambil bahasa-bahasa Sanskrit ya, yang penulisan dan pelafalannya berbeda sebenarnya. Jadi arti Indonesianya adalah penghentian gerak pikiran. Ya. Jadi sebenarnya yoga ini udah lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Jadi yoga ini udah diketahui sebagai salah satu alternatif pengobatan melalui latihan pernafasan, olah tubuh dan juga meditasi. Ya. Nah, sementara ini sejarahnya yoga itu adalah salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu. Jadi menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa, yang mana seseorang itu memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya, ya, dan juga tubuhnya secara keseluruhan. Tetapi untuk zaman sekarang ya, yoga itu enggak ada memang yoga yang masih memakai falsafah keagamaan Hindu di Indianya sana, tetapi zaman sekarang ini yoga itu merupakan aktivitas olah tubuh ya. Jadi masyarakat global sekarang ini mengenal yoga sebagai aktivitas latihan yang terdiri dari asana atau postur ya, dan bagian dari hatha yoga. Jadi hatha yoga itu adalah yoga yang klasik ya. Jadi ibaratnya kalau kita orang tua, kalau di dalam satu keluarga ya, hatha yoga itu bapaknya, dan hatha yoga itu memiliki anak-anak. Kalau misalnya nanti kalian dengar ada Iyengar, nah ada Bikram dia, ada Kappa yoga. Nah, itu adalah cabang atau turunan dari yoga klasik si hatha yoga tadi. Ya kan? Jadi sekarang banyak tuh kita dengar nama-nama yoga, misalnya yaitu ini ada 7 cabang yoga, ada Bhakti yoga ya. Jadi ini berorientasi pada penyatuan melalui hati. Ada Karma yoga, ini berorientasi biasanya pada pelayanan ya. Ada Jnana yoga, berorientasi pada kebijakan dan pengetahuan. Ini Hatha yoga, ini yang paling umum ya, dan ini yang biasanya dipakai untuk olah tubuh. Ini berorientasi pada penyatuan melalui latihan fisik dan nafas. Yoga yang banyak dipraktekkan di dunia ini, Hatha yoga. Ada juga Tantra yoga, ini berorientasi pada membangkitkan energi cakra di dalam tubuh. Ada Raja yoga, berorientasi pada meditasi. Ada Kundalini, ini berorientasi pada membangkitkan dan mengendalikan pusat-pusat energi di dalam tubuh. Dan banyak lagi cabang-cabang yoga yang lain ya, yaitu yang saya bilang tadi, misalnya ada Vinyasa, ada Bikram, dan masing-masing itu memiliki karakteristik masing-masing yang tujuannya sama ya. Nah, kemudian
Perbedaan yoga dan olahraga yang lain ini yang perlu diketahui oleh kalian ya. Bahwasanya apa sih bedanya yoga dengan olahraga lain? Kalau misalnya olahraga aerobik misalnya ya, ini gerakan-gerakannya biasanya sporadis ya. Sporadis tuh biasanya cepet. Nah, terus fokusnya itu penekanan pada otot. Nah, kemudian tujuannya untuk mendapatkan bentuk tubuh yang atletis biasanya, atau bentuk tubuh yang ideal ya. Kemudian tidak pakai keharusan tarik nafas, buang nafas ya. Jadi tidak ada memperhatikan ritme nafas. Kemudian memperlancar peredaran darah dengan memberikan penekanan pada jantung. Ini aerobik. Terus ada lagi misalnya olahraga senam ya. Senam yoga ini gerakannya lembut, cenderung menghindari gerakan otot yang tiba-tiba dan terlalu keras ya. Ini untuk yoga ya. Yoga juga bisa dikatakan senam karena gerakan-gerakannya itu memang gerakannya senam. Kemudian tidak dirancang secara khusus untuk membentuk tubuh sehingga tidak efektif untuk mendapatkan bentuk tubuh yang atletis dan perut yang kecil ya. Jadi banyak orang mau ikut yoga mau kurus misalnya, tapi belum tentu ikut yoga kurus karena biasanya yang dikuatkan itu adalah otot-otot, elastisitas biasanya, kemudian kekuatan otot-otot tubuh yang akan dituju gitu. Kemudian gerakan yoga dilakukan dengan kesadaran penuh akan nafas sehingga kekuatan mental bertambah serta pikiran lebih fokus dan tajam. Nah, jadi yoga itu dilakukan ada 3 aspek ya. Yang pertama adalah nafas, yang kedua adalah asanas, yang ketiga adalah relaksasi. Jadi dalam melakukan gerakan itu ini harus ritmenya harus jalan gitu. Jadi itu yang membedakan yoga dengan olahraga yang lain gitu. Nah, tujuannya banyak ya, memperlancar peredaran darah namun tidak memberikan pressure yang berlebihan pada jantung. Oke, kita lanjut. Nah, manfaat yang bisa didapatkan dari berbagai macam postur yoga itu yang pertama adalah dia melatih seluruh otot. Karena ada otot yang jarang digunakan ya, bahkan dalam banyak olahraga keras sekalipun. Jadi yoga ini adalah cara yang bagus sekali untuk membentuk postur tubuh gitu ya. Jadi berbagai posisi yoga ini bisa menyehatkan organ-organ di dalam dan juga membentuk otot-otot yang panjang dan juga langsing. Misalnya latihan menekuk tubuh ke depan, terus posisi menyamping atau berpilin, atau lagi posisi terbalik, ya kan? Nah, posisi macam-macam nanti yang akan kita pelajari adalah posisi prenatal yoga ya. Jadi ini hanya untuk mengetahui posisi atau mereview dan memperkenalkan apa itu yoga. Jadi banyak sekali gerakan-gerakan yoga yang baik sekali untuk melatih otot-otot tubuh. Kemudian meningkatkan asupan oksigen ke otak dan ke dalam sistem tubuh. Misalnya teknik pernapasan. Jadi yoga itu juga akan belajar teknik pernapasan, bagaimana bernapas dalam, bernapas biasa, bagaimana bernafas kemenangan ya. Jadi ada banyak sekali teknik pernapasan,
Tetapi nanti yang akan kita pelajari hanya pernapasan untuk yoga ibu hamil saja ya. Jadi teknik pernapasan ini tujuannya untuk meningkatkan kapasitas paru-paru agar proses pernapasan jadi lebih maksimal. Jadi teknik pernapasan yoga ini membantu menguatkan organ tubuh bagian dalam, juga meningkatkan kemampuan tubuh untuk rileks. Berdasarkan penelitian, pernapasan yang baik juga bisa menurunkan kecemasan, stres, dan juga depresi. Manfaat yang lain adalah menstimulasi syaraf pada tulang belakang ya. Jadi banyak sekali gerakan-gerakan yoga yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki tulang belakang dan memperbaiki syaraf-syaraf ya. Misalnya gerakan-gerakan cow and cat atau gerakan back bend, gerakan forward fold, dan lain-lain sebagainya. Manfaat yang lain adalah memperlancar peredaran darah. Jadi, banyak posisi yoga ini membawa perbaikan sirkulasi darah dan juga kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Nah, jadi tekanan dari ruang abdomen terdapat diafragma yang bisa melatih otot-otot diafragma dan jantung. Nah, salah satunya apa? Salah satunya pernapasan. Pernapasan itu ada pernapasan diafragma, ada pernapasan perut. Kemudian posisi-posisi atau asanas ini juga bisa meningkatkan kualitas tidur karena bisa membantu proses relaksasi. Ada namanya sistem syaraf simpatik dan membuat ibu ataupun membuat orang yang belajar yoga menjadi lebih rileks. Kemudian manfaat yang lainnya ini menstimulasi kelenjar hormonal atau sistem endokrin di dalam tubuh. Lalu memijat organ tubuh bagian dalam. Nah, ini banyak gerakan-gerakan yang misalnya gerakan twist atau memutar, atau gerakan melipat tubuh ke depan. Nah, ini adalah gerakan-gerakan yang bisa memijat organ-organ tubuh bagian dalam, misalnya memijat usus, memijat lambung, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang bisa memijat bagian organ reproduksi. Makanya untuk yoga hamil itu tidak semua gerakan yoga umum bisa dilakukan. Jadi yang barangkali di dalam kepalanya yoga itu kan gerakannya ekstrim ya, atau gerakannya sulit gitu. Tetapi untuk yoga hamil nanti itu gerakannya itu akan disesuaikan dengan kehamilan. Selanjutnya adalah menstabilkan fungsi kerja tubuh, meningkatkan rasa nyaman, tentram, dan bebas stres ya. Nah, jadi banyak gerakan, biasanya gerakan yang melipat tubuh ke depan atau menekuk tubuh ke depan itu memiliki banyak dampak menenangkan, kemudian mengurangi kegelisahan ya. Nah, kalau misalnya menekuk punggung ke belakang atau gerakan back bend, ini gerakan yang berorientasi pada keadaan di luar tubuh. Ini biasanya gerakan ini membawa kegembiraan, kebahagiaan, melepaskan emosi-emosi ya. Misalnya meluapkan kesedihan. Kemudian latihan pernapasan ini juga bisa dilakukan untuk menggerakkan atau memberikan energi pada individu. Ya, jadi latihan relaksasi, meditasi ini bagus sekali dilakukan, dan ini bisa merilis atau mengeluarkan sampah-sampah yang ada di dalam jiwa ya setiap orang. Makanya orang yang rajin melakukan yoga biasanya orangnya tenang, nggak terlalu
temperamental. Karena apa? Karena rajin melakukan sesi pernapasan, asana, dan relaksasi. Yang lanjutnya adalah memperbaiki perilaku sifat yang kurang baik. Nah, itu yoga ini mengajarkan disiplin ya. Jadi kedisiplinan dalam yoga, kedisiplinan dalam latihan, kedisiplinan dalam melakukan gerakan. Jadi gerakan yang dilakukan bukan sembarangan. Jadi gerakan yang dilakukan itu kalau tidak tepat itu tidak akan memberikan efek yang maksimal pada tubuh kita. Jadi yang perlu diperbaiki adalah gerakan yang dilakukan itu sudah tepat dan sudah benar ya. Nah, meningkatkan rasa percaya diri. Jadi teknik yoga ini memberikan kepercayaan diri. Ya, apalagi misalnya si yogis atau yogini ini sudah mampu melakukan gerakan-gerakan yang cukup sulit ya. Ini akan memberikan dampak kepercayaan diri yang luar biasa kepada si yogis atau yogini. Kemudian meningkatkan pola pikir yang lebih positif dan penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi berlatih yoga itu adalah berlatih bukan kita bukan hanya melakukan latihan untuk bukan postur yang utama ya, untuk mendapatkan suatu postur atau bisa melakukan suatu postur, bukan itu yang utama, tetapi belajar yoga itu adalah belajar seumur hidup ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya untuk melakukan satu postur yoga yang benar aja kita butuh waktu lebih kurang 2 tahun. Jadi ikuti prosesnya gitu. Kemudian memperlambat penuaan dan peningkatan kesehatan secara menyeluruh. Benar, biasanya orang-orang yoga itu awet muda ya. Apalagi yang suka melakukan gerakan anti gravitasi, misalnya kayak gerakan handstand gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan headstand atau sirsasana itu darah itu akan mengucur masuk ya ke bagian kepala kita. Akibatnya terjadi peremajaan ya pada sel-sel darah yang ada di kepala kita ya. Oke, ada lagi. Nah, jadi yoga ini berguna untuk kesempurnaan mind, body, and soul seseorang. Nah, oke, selesai. Terima kasih. Baik, kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya di komen YouTube atau bisa di WA. Nah, untuk tugasnya ini nanti kalian untuk kelas A, B, dan C ya. Untuk kelas A, B, dan C ini absensinya ada di kolom komen ya. Nanti saya akan tentukan jamnya di grup. Jadi saya akan membatasi waktunya. Jadi nanti silahkan kasih komen nama dan NIM ya, nama dan NIM dan resume pembelajaran kita hari ini. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.